ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat dijauhkan dari segala penyakit, nikmat diberikan rasa aman, dijauhkan dari malapetaka, bencana, peperangan dan seterusnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, guru terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada para istri beliau, keluarga beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhaj tata cara beragama beliau. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali masih terkait dengan akhir dari peristiwa Bai'at Aqabah kedua. Qala al-muallifu Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau. Beliau melanjutkan ta'akkada al-khabaru lidhi Quraisyin wa mutahridatil mubayyi'ina. Kepastian berita tentang Bai'at Aqabah yang kedua, kepastian yang diterima oleh orang-orang kafir Quraisy dan usaha mereka mengusir dengan cara yang kasar para peserta Bai'at Aqabah kedua. Ini adalah judul yang diberikan oleh Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri akhir penjelasan dari Bai'at Aqabah kedua. Beliau melanjutkan risalahnya, ada ju'ama'u Makkah wa hum ala syubhil yakini min kadhibi hadzal khabari. Para pemimpin kafir Quraisy Mekah setelah mereka protes kepada penduduk Madinah yang sedang menunaikan manasik haji, protes ke tempat mereka berkemah,
yaitu protes yang disampaikan kepada tokoh musyrikin Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul membantah bahwa berita tentang baiat Aqabah kedua itu tidak terjadi, gitu ya. Sehingga para pemimpin kafir Quraisy Mekah kembali ke Mekah dalam kondisi yang hampir yakin dengan penjelasan Abdullah bin Ubay bin Salul tentang berita bahwa terjadinya baiat Aqabah kedua itu bohong, ya. Lakinnahum lam yazalu yatanattosunahu. Walaupun mereka sudah hampir yakin dengan penjelasan dari pembesar musyrikin Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka terus menerus melacak. Jadi tidak 100% percaya, masih ada sedikit keraguan-keraguan. Dari keraguan-keraguan tersebut, orang-orang kafir Quraisy terus melacak, menyebarkan mata-mata mereka. Siapa tahu ada yang mendengar suara yang diteriakan setan yang berada di puncak yang tinggi di dekat Bukit Aqabah, ya. Yukassiruna al-bahsa anhu wa yudaqqikuna an-nadhara fihi. Terus mereka menggali informasi, menyebarkan mata-mata, meneliti, menganalisa, ya, tentang informasi apa saja yang terkait dengan baiat Aqabah kedua. Hatta ta'akada ladaihim annal khabaru sahihun. Dan akhirnya mereka pun dapat, ya, dari kesaksian ada yang mendengar suara setan yang membocorkan rahasia baiat Aqabah kedua. Mereka juga menyebarkan mata-mata, menyusup ke perkemahan orang-orang Madinah, yang mana di perkemahan tersebut sebagian kaum muslimin yang merahasiakan, sebagian orang kafir Madinah yang tidak tahu, ya. Qadarullah wa masyafa'ala, akhirnya bocor juga, gitu ya. Orang-orang kafir sudah mengendus, sudah ada terjadi perjanjian antara penduduk Madinah yang mengikuti agamanya Rasulullah SAW. Sehingga kesimpulan orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai data yang mereka teliti sendiri, wal bai'atu qad tammat fa'ala. Akhirnya mereka punya kesimpulan, baiat itu benar-benar terjadi, ya. Wa dzalika ba'da ma nafaro al-hazizu ila autonihim. Keyakinan orang-orang kafir Quraisy, mereka yakin kalau Rasulullah telah melakukan, ya, perjanjian rahasia, yaitu baiat Aqabah kedua. Berita tersebut sudah diyakini kebenarannya setelah para jamaah haji dari Madinah di tengah perjalanan menuju Madinah, ya, sudah hampir sampai ke Madinah, baru orang-orang kafir Quraisy mendapatkan berita yang valid tentang adanya perjanjian baiat Aqabah kedua antara Rasulullah dan kaum muslimin Madinah. Fasara'a fursanuhum bimato ridati yasribina, ya. Pasukan berkuda orang-orang kafir Quraisy mengejar para penduduk Madinah yang sudah hampir sampai ke Madinah, ya.
walakin ba'da fawatil awani. Ya, kalau diterjemahkan, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Semua penduduk Madinah sudah sampai ke Madinah, nggak bisa lagi mereka mengejar. Illa, kecuali annahum tamakkanu min ru'yati Sya'bin ibni Ubadata wal Mundiri ibnu Amr. Ya. Hanya saja ada dua tokoh kaum muslimin di Madinah yang posisinya paling belakang. Ya, tinggal dua orang yang hampir sampai, kelihatan oleh pasukan kafir Quraisy. Dua orang ini dikejar, berpencar ya, supaya tidak tertangkap. Fataraduhuma, ya, kejar dengan kuda, ya, rame-rame ya. Fa ammal mundiru fa'ajaza al-qaum. Al-munzir itu lolos, ya, tidak terjangkau, mungkin kudanya kuda pilihan, tidak terkejar ya. Wa amma Sa'dun fa'alaqul qabdu alaihi farabatu yadaihi ila unuqihi. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah tertangkap, ada sudah hampir sampai Madinah ya, tertangkap lalu kemudian diikat ya, kedua tangannya ke leher ya. Binis'i rahlihi, dengan tali tunggangannya ya, dengan tali kekangnya diikat ke lehernya. Wa ja'alu yadribunahu wa yajurruna sya'rahu hatta adkhaluhu Makkah. Lalu kemudian setelah diikat, dipukul, diseret ya, dijambak rambutnya sampai masuk kota Mekah, disiksa. Satu orang yang tertangkap yaitu Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat Nabi dari Madinah. Faja'a al-Mut'imu ibnu Adi wal Harisu ibnu Harbin bin Umayyah. Setelah Sa'ad disiksa, diikat ya, tidak beberapa lama kemudian datanglah seorang kafir Quraisy, dua orang kafir Quraisy yang bernama Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah. Fakhallasahu min aidihim. Dua tokoh kafir Quraisy ini memberikan jaminan, jangan disiksa lagi saat ini ya, kami akan menjaminnya gitu ya, dilepas, kami yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi Al-Mut'im bin Adi ini terkenal orang kafir Quraisy, kafir zimmi, kafir yang tidak menyerang kaum muslimin, kafir yang tetap toleran walaupun berbeda keyakinan dengan Rasulullah SAW. Ini sifat dari Al-Mut'im bin Adi, yang sudah sekian kali Al-Mut'im bin Adi ini selalu memberikan kesempatan untuk toleransi antara keyakinan orang-orang kafir Quraisy dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Pernah membantu Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditahan di bukit, ya, diisolasi. Ada pasokan makanan yang dihalangi oleh Abu Jahal, lalu kemudian diloloskan oleh Al-Mut'im bin Adi. Ya. Karena masih ada kekerabatan, hubungan kekerabatan antara Al-Mut'im dengan moyangnya Rasulullah SAW. Ya. Pada kesempatan kali ini Al-Mut'im bin Adi juga menunjukkan pembelaannya kepada seorang muslim, seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Ubadah yang berasal dari Madinah. Alasannya, idza kana Sa'dun yujiru lahuma qawafilahumal maratal bil Madinah.
Karena dahulu Sa'ad bin Ubadah sebelum masuk Islam pernah memberikan jaminan perlindungan kepada kafilah rombongan dagang Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb. Ya. Ketika mereka melewati Madinah diberikan jaminan, diberikan keamanan supaya tidak diganggu oleh para perampok. Ya. Wa tasawarat al-ansaru hina faqaduhu an yukirru ilaihi. Ya. Penduduk Madinah yang sudah sampai ke Madinah, kaum muslimin yang sudah sampai masuk daerah Madinah, mereka merasa kehilangan. Ya, ada dua orang yang tertinggal, Al-Mundhir selamat, Sa'ad bin Ubadah belum juga kelihatan. Ya, Al-Mundhir sudah jauh lolos dari pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Sementara Sa'ad bin Ubadah tertangkap. Dan mereka tidak tahu kalau Sa'ad bin Ubadah itu tertangkap. Ya. Setelah ditunggu, ya mungkin sekian hari kok enggak datang-datang, berarti kayaknya sudah dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah dibebaskan oleh Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb, fa'idha huwa qad tara'a alaihi. Ya. Orang-orang muslim yang ada di Madinah pada awalnya mereka akan menyusul ke Mekah untuk mencari Sa'ad bin Ubadah. Satu pun yang tersisa dari saudara satu akidah, satu keimanan, mereka tidak terima. Mereka akan siap berperang. Ya. Mereka sudah siap-siap berperang untuk membebaskan Sa'ad bin Ubadah. Karena sudah dibebaskan, sebelum mereka siap-siap menuju Mekah, fa'idha huwa qad tala'a alaihi, tiba-tiba Sa'ad bin Ubadah sudah sampai di Madinah. Akhirnya mereka enggak jadi. Ya. Wa wasala al-qaumu jami'an ilal Madinati, sehingga semuanya selamat. Kaum muslimin yang telah berbaiat yang berjumlah 70 orang selamat, termasuk Sa'ad bin Ubadah, dibebaskan oleh dua kafir zimmi, dua orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Hadhihi hiya bai'atul aqabati saniyati allati tu'rafu bi bai'atil aqabatil kubra. Ya. Bai'at yang kedua ini dikenal dengan bai'at Aqabah Kubra. Wa qad tammat fi jawin ta'luhu awatiful hubbi wal wala'i. Ya. Yang mana bai'at Aqabah kedua ini berlangsung dengan suasana yang diliputi oleh rasa cinta sesama orang-orang yang bertauhid. Mereka saling menjaga, saling berloyalitas. Satu orang saja tertangkap, mereka rame-rame berniat untuk membebaskannya. Wa tanasuru baina ashtatil mu'minin. Ya. Solidaritas, kebersamaan di antara kaum mukminin walaupun mereka berpencar-pencar. Ya, kemahnya itu berpencar-pencar, ya, supaya tidak dicurigai. Ya. Wasiqatu, ya, saling percaya, tidak saling mengkhianati. Ya. Wasaja'atu, mereka berani menanggung resiko. Ya. Wal istibsalu fi hadhihi sabil, dan mereka siap berkorban walaupun harus dengan nyawa. Ya. Fa mu'minun min ahli Yasriba yahnu ala akhihi al-mustad'ifi fi Makkah. Ya. Seorang mukmin, setiap mukmin yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hasil tarbiyah Mus'ab bin Umair. Mereka punya empati yang sangat kuat kepada setiap saudaranya sesama mukmin
yang tertindas yang ada di Mekah. Ya. Wa yata'assabu lahu wa yugdibu man zalamahu. Mereka sangat besar kecintaannya dan marah kepada siapa yang menzalimi saudaranya. Wa tajisu fi hanayahu musyairul waddi li hadzal akhi. Perasaan cinta yang dibalut dengan tauhid dirasakan setiap persendian, setiap mukmin di kala itu. Mereka punya perasaan yang sangat kuat, seperti saudara kembar. Saudara kembar kan begitu ya, kalau satunya sakit, yang satunya lagi ikut merasakan. Ya. Ia berikan perasaan cinta kepada saudaranya, saudara yang sama-sama membela Rasulullah SAW. Mencintai orang yang sama-sama rela mengorbankan nyawa untuk membela tauhid, untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ahabbahu bil ghaibi fi dzatillahi. Ya. Mereka sanggup saling mencintai walaupun jaraknya berjauhan. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sudah selamat ke Madinah karena merasa kehilangan, mereka siap-siap untuk kembali lagi ke Mekah. Ya. Kalau bukan karena ikatan cinta yang sangat kuat, mustahil. Kebanyakan kan kita lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan keselamatan diri pribadi daripada keselamatan orang lain. Ya. Mereka tidak, karena mereka dididik dengan tauhid yang kuat. Satu orang saja ditawan, mereka rame-rame akan kembali lagi ke Mekah. Ya, itu menunjukkan betapa kuatnya ya, hasil didikan seorang sahabat Mus'ab bin Umair, ya, seorang ulama yang dari kalangan sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam di kota Madinah. Walam takun hadhil musya'iru wal awatifu natijatan naza'atan. Perasaan dan emosi yang dibalut dengan tauhid ini bukan hanya muncul sesaat saja, tidak. Ya. Peduli bukan karena pencitraan, bukan. Peduli bukan karena ada kepentingan duniawi yang sama, bukan. Mereka saling peduli benar-benar karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abiratan tazulu ala marril ayyami. Kepedulian mereka satu dengan yang lainnya itu refleks, spontanitas, bukan karena hasil rekayasa. Ya. Bukan yang dibuat-buat. Di waktu yang lainnya juga mereka seperti itu, sehingga hampir-hampir sahabat Rasulullah SAW itu nggak ada yang murtad, kecuali setelah beliau wafat ada 1-2 orang. Ya. Di selama beliau hidup nggak ada yang murtad. Ya. Yaitu ketika Rasulullah sudah wafat, ada 1 orang yang bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab, murtad. Itu 1 orang. Bal kana masdaruha huwa al-imanu billahi wa bi rasulihi wa bi kitabihi. Ya. Kepedulian yang refleks tadi, mereka sama-sama ingin menderita ketika saudaranya tertawan, ingin kembali lagi ke Mekah. Ya. Sumbernya yaitu karena keimanan kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Imanun la yazulu amama ayyi quwwatin min quwwati zulmi wal udwan. Keimanan yang sudah tertanam kuat, mereka belajar sehari 10 ayat, paham maknanya, kemudian diamalkan.
Bahkan Umar bin Khattab belajar dengan Rasulullah, sehari belajar, sehari cari nafkah. Jadi kalau satu hari cari nafkah, pelajarannya tertinggal, bertanya kepada tetangganya. Jadi sudah ada perjanjian. Jadi kalau sehari 10 ayat, 100 hari, 10 hari 100 ayat. Ya, 10 bulan 1000 ayat, gitu ya. Kira-kira berapa tahun selesai Al-Quran? 3 tahunan selesai atau 2 tahunan selesai. Ya, karena mereka menuntut ilmunya. Kalau kita lihat sahabat Umar bin Khattab, sehari belajar, sehari cari nafkah. Wajar kalau mereka menjadi orang-orang yang terbaik setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah pernah bersabda, "An-nasu kal ma'adin." Manusia itu seperti barang tambang. Ada yang besi, ada yang seng, ada yang emas, ya, ada yang perak. Khiyarukum fil jahiliyah, orang-orang yang hebat sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia pun akan menjadi orang yang hebat juga. Khiyarukum fil Islam, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza faqihu, kecuali mereka menuntut ilmu. Jadi syarat menjadi orang-orang pilihan yaitu menuntut ilmu. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang sangat rajin mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mempelajari hadis Nabi SAW, sehingga tidak butuh waktu yang lama mereka bisa menguasai 2/3 dunia. Ya. Dan ini semangat inilah yang harusnya terus dikorbankan, ya, dikobarkan, disemangati agar kita kembali kepada Al-Quran, kepada Alkitab, kepada Sunnah. Ya. Sehingga umat Islam ini menjadi penentu kebijakan, ya. Bukan objek yang dimain-mainkan. Imanun idza dhahabat rihuhu ja'at bil ajaibi fil aqidati wal amal. Keimanan, apabila keimanan itu telah nampak, maka akan membawa kepada sesuatu yang menakjubkan, baik itu dalam keyakinan dan juga dalam amal perbuatan. Keimanan yang mendorong untuk bekerja sama, ta'awun ta'awun, ya, bekerja sama dalam kebaikan, persatuan di atas al-haq, di atas kebenaran. Beda dengan kemunafikan, kefasikan, ya. Mereka bekerja sama dalam maksiat, bekerja sama dalam kepentingan duniawi yang sama. Wa bihadzal imani istata'a al-muslimuna an yajlisu ala awraqid dahri a'mala. Dengan kondisi keimanan yang sangat kuat di antara kaum muslimin saat itu, yaitu para sahabat, mereka mampu istiqomah, ya, memiliki prestasi amalan di atas lembaran-lembaran waktu sampai mereka wafat, mereka istiqomah, ya. Wa yatruku 'alaiha asaron khala an nadhairiha al-ghabir. Bahkan mereka meninggalkan bekas yang menakjubkan, bekas dakwah yang sangat berkesan, memberi manfaat, menerangi manusia ke jalan tauhid di waktu mereka hidup maupun setelah mereka wafat. Betapa banyak, ya, negeri-negeri yang ditaklukkan, dibebaskan oleh Islam, ya. Wal hadir wa sofa yahdu al mustaqbal. Bahkan pada masa-masa yang akan datang setelah mereka wafat, yaitu pada generasi tabi'in, ya. Pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan tadi, di antaranya yang pertama,
Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang militan, yang kuat, yang fanatik dengan agamanya, itu kalau mereka mayoritas, mereka sekuat tenaga berusaha memadamkan dakwah tauhid. Dulu dan sekarang sama saja. Ya. India misalnya, ya, bagaimana sedihnya kaum muslimin minoritas itu dizolimi oleh Hindu militan. Ya. Berbeda dengan kafir yang tidak militan. Contohnya di mana? Di Inggris, ya. Mereka kan ke gereja aja malas. Ya. Tidak militan mereka. Bahkan bisa berdampingan hidup dengan kaum muslimin, ya, di Inggris. Sehingga kaum muslimin membeli rumah untuk dijadikan rumah ibadah, dijadikan masjid, tidak dihalang-halangi. Ya. Pelajaran yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir itu pada hakikatnya orang yang sangat mencintai dunia. Ya. Ada ayatnya, ya, di surat apa itu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat cinta kepada dunia. Dan yang paling cinta dengan dunia adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy itu sadar jika Nabi Muhammad SAW berhasil mendirikan daulah, mendirikan negeri tauhid, maka otomatis pemerintahan Mekah yang dikuasai oleh Amr bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal itu nanti jatuh di bawah pemerintahan Islam. Tahu, mereka sadar, sudah bisa memprediksikan, ya. Sehingga bagaimana caranya supaya Rasulullah tidak jadi keluar dari Mekah, supaya berhenti dakwahnya. Kalau berhenti dakwahnya, nggak akan ada negeri Islam. Sehingga dikejar. Mereka paham ekonomi dan tanah lahir mereka akan dikuasai. Ya, jadi ketika mendengar 7 kaum muslimin Madinah telah berbaiat, mereka sedih. Sedih jika harta dan tanah air mereka nanti akan dikuasai. Ya. Mereka paham selain muslim tinggal di negeri muslim, di negeri Islam itu harus bayar apa? Bayar upeti, bayar jizyah, ya seperti pajak lah gitu. Kecuali ahli kitab yang dikecualikan. Di luar ahli kitab, agama apapun itu tidak boleh tinggal, tidak boleh menetap. Berarti orang-orang musyrik itu dilarang kalau menurut aturan Islam tidak boleh tinggal di negeri yang undang-undangnya diterapkan undang-undang Islam. Yang diperbolehkan hanya ahli kitab saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu pun harus membayar upeti. Sehingga mereka takut dengan Islam. Takut Islam itu tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi mereka akan ditarik upeti, ditarik jizyah, uang, harta ke Baitul Mal. Kemudian pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin Madinah yang telah berbaiat itu memang Allah pilih mereka itu adalah bibit-bibit unggul dari manusia yang memang memiliki karakter yang baik, ya, suka menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Terbukti apa tadi? Sa'ad bin Ubadah dahulu sebelum masuk Islam itu suka dengan yang namanya memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya jasa beliau di masa silam itu dibalas oleh Al-Mut'im dan Al-Haris, ya, 2 kafir Quraisy yang merasa punya hutang budi. Jadi sekarang dan dahulu pun itu ada orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, ya. Bahkan mereka membela, walaupun alasannya bukan alasan karena keimanan, alasannya karena hutang budi, gitu ya.
alasannya karena kekerabatan, ya. Dan yang sekarang mungkin terkenal dengan alasan kemanusiaan, ya. Dan ini universal. Ya, contohnya misalnya Palestina. Banyak orang-orang di luar Islam yang punya empati yang sangat besar dengan Palestina. Alasannya apa? Alasan kemanusiaan. Ya, walaupun mereka kafir, mereka juga mengutuk penjajahan yang dilakukan oleh negara Israel. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang keempat, ketika satu orang saja tertawan oleh orang kafir, persaudaraan kaum muslimin yang dibalut dengan tauhid itu bisa menumbuhkan kepedulian yang sangat kuat. Jadi kepedulian itu berbanding lurus dengan tauhidnya. Kalau kita nggak peduli dengan saudara kita sesama muslim, berarti tauhidnya lemah, gitu ya. Mereka akan merasa sakit, semua persendiannya merasa sedih ketika mereka kehilangan walaupun hanya satu orang. Ya. Berbeda kalau persaudaraan bukan karena tauhid, karena satu yayasan, satu organisasi. Maka persaudaraan seperti ini persaudaraan yang dikatakan oleh para ulama persaudaraan di atas golongan, di atas hizbiyah. Ya. Barangkali ini saja yang bisa kita bacakan dari penjelasan Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pembahasan di pekan yang akan datang, yaitu dengan judul Tola'iul Hijrati, kontingen pertama yang hijrah dari Mekah ke Madinah, bertahap demi bertahap, ya. Tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.